Pernahkah kamu bertanya, mengapa hatimu terasa gelisah, padahal ibadahmu tak pernah benar-benar kau tinggalkan? Bagaimana jika kegelisahan itu bukan tanda jauhnya Allah, tetapi justru tanda bahwa sebuah rahasia sedang mengetuk dari dalam hatimu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan dadamu sejenak dan izinkan hatimu hadir sepenuhnya di sini. Video ini bukan untuk didengar dengan telinga saja, tetapi untuk dirasakan dengan batin yang paling jujur. Ada rahasia yang tidak Allah simpan di langit. Tidak pula ia sembunyikan di kitab-kitab yang tebal, melainkan ia titipkan di dalam hati hambanya yang bersedia merendah. Afirmasi ini untukmu. Aku tidak sedang jauh dari Allah. Aku sedang dipanggil untuk lebih jujur pada diriku sendiri. Setiap kegelisahan yang kau rasakan bukanlah kebetulan, melainkan undangan halus agar hatimu berhenti sibuk dengan dunia dan mulai mendengar bisikan yang selama ini terabaikan. Jika saat ini hatimu terasa kosong, jangan menolaknya. Bisa jadi Allah sedang membersihkan ruang batinmu agar layak menerima sirrullah, rahasianya yang hanya diberikan kepada mereka yang berani diam, berserah, dan mendengarkan. Tetaplah di sini, karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar ilmu, melainkan panggilan untuk pulang. Bab 1. Ketukan pertama di pintu sirrullah. Di suatu ruang batin yang tak pernah tersentuh oleh kebisingan dunia, ada sebuah rahasia yang Allah titipkan bukan pada langit, bukan pula pada bumi, melainkan di dalam hati manusia. Rahasia itu tidak berbentuk kata, tidak bisa dijelaskan dengan logika, dan tidak akan pernah sepenuhnya tertangkap oleh lisan. Para sufi menyebutnya sirrullah, rahasia Allah yang hanya terbuka bagi hati yang berani diam, merendah, dan hancur di hadapannya. Video ini bukan sekadar kisah, melainkan sebuah ketukan perlahan. Mengetuk pintu batinmu, mengajakmu bertanya, apakah selama ini hatimu benar-benar hidup, atau hanya sibuk berdenyut tanpa makna? Manusia sering merasa telah mengenal Allah karena hafal nama-namanya, memahami hukum-hukumnya, dan rajin menyebutnya di bibir. Namun para arif berkata, mengenal Allah bukan soal seberapa banyak yang kau tahu, melainkan seberapa dalam hatimu sanggup kehilangan selain Dia. Disinilah sirrullah bersemayam, bukan di hati yang penuh klaim kesalehan, tetapi di hati yang kosong dari kesombongan. Hati yang telah lelah bergantung pada dunia, lalu bersimpuh tanpa syarat, tanpa tuntutan, tanpa topeng amal. Sebab rahasia tidak akan dibisikkan pada hati yang masih ribut dengan dirinya sendiri. Para sufi memahami bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan kaki, melainkan perjalanan rasa. Semakin seseorang merasa dekat, justru semakin ia sadar betapa jauhnya dirinya. Semakin ia merasa tahu, semakin ia tenggelam dalam ketidaktahuan yang suci. Sirrullah tidak hadir sebagai jawaban, melainkan sebagai kebingungan yang menenangkan. Ia tidak datang sebagai cahaya yang menyilaukan, tetapi sebagai gelap yang penuh kehadiran. Dalam gelap itulah, ego perlahan luruh dan hati mulai belajar mendengar dengan cara yang tak pernah diajarkan oleh dunia. Ada alasan mengapa rahasia ini hanya dipercayakan pada hati. Akal terlalu suka membatasi, nafsu terlalu gemar menguasai, sementara hati, jika telah disucikan, hanya ingin berserah. Ketika seorang hamba benar-benar jujur pada Allah tentang kelemahannya, disitulah sirrullah mulai berdenyut. Bukan sebagai karomah yang dipamerkan, bukan sebagai pengalaman yang diceritakan, tetapi sebagai rasa cukup yang tak bisa dijelaskan. Sebuah ketenangan aneh yang membuat dunia tetap ada, namun tak lagi menggenggam jiwa. Maka sebelum melangkah lebih jauh, berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan, dengarkan dirimu sendiri. Bukan suara pikiranmu, melainkan getaran halus di dada yang sering kau abaikan. Bisa jadi selama ini sirrullah sudah dekat, terlalu dekat, hingga kau tak menyadarinya. Bab ini hanyalah awal sebuah pintu kecil menuju samudra batin yang dalam. Jika hatimu mulai terasa hangat, gelisah, atau justru hening tanpa sebab, jangan buru-buru pergi. Bisa jadi rahasia itu sedang menatapmu kembali. Bab 2. Saat hati mulai dikosongkan. Ada satu tahap sunyi dalam perjalanan ruhani yang sering ditakuti, bahkan oleh orang-orang yang merasa telah lama berjalan menuju Allah.
Tahap itu adalah ketika hati mulai dikosongkan dari segala sandaran selainnya. Bukan lagi kehilangan harta atau manusia, melainkan kehilangan rasa memiliki atas diri sendiri. Di titik ini, doa-doa terasa hening, ibadah seakan tak memberi sensasi apapun, dan Allah seolah menjauh tanpa alasan. Padahal justru disinilah sirrullah mulai bekerja dengan cara yang paling halus, mencabut satu persatu ilusi yang selama ini kau kira iman. Banyak orang mengira kedekatan dengan Allah selalu terasa hangat dan menenangkan. Para sufi justru mengetahui bahwa tanda paling awal dari kedekatan adalah kegelisahan yang jujur. Hati mulai terusik karena tak lagi puas dengan jawaban-jawaban dangkal. Ayat-ayat yang dulu terasa biasa kini seperti menatap balik, seolah bertanya, apakah engkau benar-benar hadir saat membacaku? Sirrullah tidak masuk ke hati yang puas pada rutinitas. Ia hanya singgah pada hati yang berani mempertanyakan dirinya sendiri tanpa pembelaan. Dalam proses pengosongan ini, Allah tidak sedang mengambil sesuatu yang berharga, melainkan mengembalikan hatimu ke fitrahnya. Namun karena manusia terlalu lama hidup dalam kepemilikan palsu, pelepasan terasa seperti kehilangan. Ego berteriak, nafsu memberontak, dan akal sibuk mencari makna agar tetap berkuasa. Tapi hati, jika kau izinkan, akan belajar satu pelajaran sunyi, bahwa tidak semua yang kosong itu hampa, dan tidak semua yang hilang itu rugi. Justru dalam kekosongan itulah ruang rahasia mulai terbuka. Para arif billah memahami bahwa sirrullah tidak diturunkan sekaligus. Ia dititipkan setetes demi setetes, sesuai dengan seberapa ikhlas hati melepaskan klaimnya. Selama engkau masih berkata, aku yang beribadah, aku yang bertobat, aku yang mendekat, maka rahasia itu akan tetap tersembunyi. Sebab sirrullah hanya menyapa saat kata, aku mulai melemah. Saat hamba tak lagi sibuk menunjuk amalnya, melainkan sibuk menjaga adabnya di hadapan Allah yang maha dekat. Jika pada fase ini engkau merasa sendiri, jangan buru-buru mengisi kekosongan itu dengan pelarian baru. Diamlah, bertahanlah, dengarkan kehampaan itu dengan penuh hormat. Bisa jadi Allah sedang membersihkan ruang batinmu agar layak menjadi tempat rahasianya. Dan ingatlah, tidak semua yang terasa gelap adalah kesesatan. Ada gelap tertentu yang justru menandakan mata batinmu sedang belajar melihat. Di sanalah sirrullah menunggu, bukan di keramaian pencarian, tetapi di keheningan penyerahan. Bab 3, ketika Allah berbicara tanpa suara. Ada momen dalam perjalanan ruhani ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa Allah tidak selalu berbicara melalui kata, ayat yang terbaca, atau doa yang terjawab secara nyata. Justru pada fase terdalam, Allah berbicara tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa isyarat yang bisa ditangkap panca indera. Hati tiba-tiba memahami sesuatu yang tak pernah dipelajari, merasakan kebenaran yang tak pernah diajarkan. Inilah salah satu wajah sirrullah. Komunikasi ilahi yang hanya bisa diterima oleh hati yang telah cukup hening untuk tidak menuntut penjelasan. Pada tahap ini, seseorang mulai kehilangan kebutuhan untuk selalu dimengerti oleh manusia. Ia tidak lagi gelisah ketika pengalamannya tak bisa diceritakan, bahkan tak bisa ia pahami sendiri. Sebab yang hadir bukanlah makna yang siap dibagikan, melainkan rasa kehadiran yang terlalu intim untuk dipamerkan. Para sufi menyebutnya sebagai ilmu rasa, pengetahuan yang tidak menambah kebanggaan, justru memperdalam kerendahan. Semakin banyak yang dibuka, semakin kecil diri ini terasa di hadapan yang maha meliputi. Sirrullah bekerja dengan cara yang sangat lembut, hampir tak terasa, seperti embun yang jatuh di sepertiga malam terakhir. Ia tidak mengguncang, tidak menggetarkan dengan kejutan luar biasa, tetapi perlahan mengubah arah pandang hidup. Hal-hal yang dulu dianggap penting mulai terasa ringan, sementara perkara kecil seperti niat, kejujuran batin, dan adab kepada Allah menjadi pusat perhatian. Bukan karena dunia ditinggalkan, tetapi karena hati tak lagi menjadikannya tujuan akhir. Di fase ini pula, seorang hamba mulai diuji dengan kesunyian yang lebih dalam. Bukan kesepian karena ditinggalkan manusia, melainkan kesunyian karena tidak ada lagi tempat bersandar selain Allah. Doa tidak selalu berupa permintaan, ibadah tidak selalu disertai harapan balasan, dan air mata jatuh tanpa sebab yang jelas. Semua terasa seperti berjalan dalam kabut,
namun anehnya hati tidak tersesat. Justru ada keyakinan samar yang menuntun langkah, meski tanpa peta dan arah yang jelas. Jika engkau pernah merasakan ketenangan aneh di tengah ketidakpastian atau kedekatan tanpa alasan logis, jangan anggap itu sekadar perasaan sesaat. Bisa jadi, itulah bisikan sirrullah yang paling jujur. Allah sedang mengajarkan bahwa kedekatan sejati tidak selalu terasa manis, dan petunjuk paling dalam tidak selalu berbentuk cahaya terang. Kadang, Allah cukup hadir, dan kehadiran itu saja sudah lebih dari cukup bagi hati yang telah Dia pilih untuk mendengar. Bab 4. Retaknya ego, terbukanya cahaya. Ada saat yang tak bisa dihindari oleh siapapun yang benar-benar melangkah menuju kedalaman. Saat ego mulai retak tanpa bisa diperbaiki lagi. Retakan ini bukan luka yang terlihat, melainkan keruntuhan batin yang sunyi. Keyakinan atas diri sendiri goyah, rasa benar melemah, dan kebanggaan spiritual perlahan kehilangan pijakan. Banyak yang mundur di titik ini, mengira dirinya tersesat, padahal justru di sanalah sirrullah mulai mendekat. Sebab rahasia Allah tidak pernah tinggal di hati yang masih utuh oleh kesombongan halus. Ego selalu ingin diakui, bahkan dalam ibadah. Ia ingin merasa lebih ikhlas, lebih paham, lebih dekat dibanding yang lain. Namun cahaya tidak masuk melalui pintu yang dijaga ego. Cahaya hanya masuk melalui celah. Ketika seorang hamba berhenti merasa istimewa karena amalnya, berhenti merasa aman karena ilmunya, dan berhenti merasa suci karena kesalehannya, saat itulah celah itu terbuka. Sirrullah tidak menghancurkan hamba, melainkan membebaskannya dari beban menjadi seseorang. Para sufi memahami bahwa kehancuran ego adalah karunia yang paling disalahpahami. Dari luar tampak seperti kehilangan arah, namun dari dalam justru terasa seperti pulang. Tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan apapun, tidak ada lagi hasrat untuk dinilai. Hati mulai mengenal rasa cukup yang tidak bergantung pada pujian maupun celaan. Dalam keadaan ini Allah tidak lagi dicari sebagai tujuan jauh, tetapi dirasakan sebagai kehadiran yang selalu menyertai, bahkan dalam napas yang paling sederhana. Ketika ego melemah, sensitivitas ruhani justru menguat. Hamba mulai takut pada niatnya sendiri, bukan karena ragu, tetapi karena hormat. Ia menjaga gerak batinnya sebagaimana seseorang menjaga bejana rapuh yang berisi sesuatu yang sangat berharga. Sirrullah tidak menuntut banyak bicara. Ia hanya meminta satu hal, kejujuran total di hadapan Allah. Kejujuran yang tidak dipoles, tidak disembunyikan di balik dalil, dan tidak dibenarkan oleh alasan apapun. Jika suatu hari engkau merasa dirimu runtuh, tanpa sebab yang jelas, jangan buru-buru menyusun kembali kepingan egomu. Duduklah bersama keruntuhan itu. Dengarkan apa yang sedang Allah lakukan padamu. Bisa jadi, Dia sedang membuka ruang yang selama ini tertutup oleh rasa aku. Dan ketika ruang itu cukup lapang, cahaya tidak perlu dicari. Ia akan masuk sendiri, perlahan, tanpa suara. Seperti sirrullah yang hanya dikenal oleh hati yang telah berani retak demi kebenaran. Bab 5. Hati yang menjadi cermin. Pada satu titik yang sangat halus, hati tidak lagi sibuk mencari tanda, isyarat, atau pengalaman ruhani yang menakjubkan. Ia mulai tenang dalam kesederhanaan, jernih dalam ketidakterikatan. Inilah saat hati perlahan berubah fungsi, dari tempat keinginan menjadi cermin. Cermin yang tidak memantulkan ego, melainkan memantulkan kehendak Allah. Para sufi mengatakan, ketika hati telah cukup bersih, ia tidak lagi melihat dirinya beribadah, yang ada hanyalah kesadaran bahwa Allah sedang menggerakkan hamba untuk mendekat. Hati yang menjadi cermin tidak merasa memiliki apapun, bahkan rasa kedekatan itu sendiri. Ia tidak bangga saat tenang, tidak putus asa saat gelisah. Segala keadaan diterima sebagai cara Allah mendidik tanpa banyak tanya. Sirrullah pada tahap ini tidak lagi terasa sebagai rahasia yang dicari, melainkan sebagai kehadiran yang dijaga. Hamba berhati-hati bukan karena takut hukuman, tetapi karena tidak ingin mengotori ruang batin yang telah Allah singgahi. Dalam kejernihan ini, cara pandang terhadap kehidupan berubah secara perlahan, namun mendalam. Ujian tidak lagi dilihat sebagai gangguan, nikmat tidak lagi dianggap tujuan.
Segala sesuatu hadir sebagai amanah untuk dijalani dengan adab. Hati mulai belajar membaca takdir dengan rasa ridha, meski air mata masih jatuh. Sebab ridha bukan berarti tidak sakit, tetapi tidak menuduh Allah di balik rasa sakit itu. Disinilah sirullah berdiam dalam hati yang lapang menerima apapun darinya. Para arif memahami bahwa semakin jernih hati, semakin ia menyadari betapa luas rahmat Allah dan betapa kecil perannya sebagai hamba. Tidak ada lagi dorongan untuk menguasai keadaan atau mengatur hasil. Yang ada hanyalah kesungguhan menjaga niat di setiap langkah. Bahkan ibadah terasa seperti titipan, bukan prestasi. Kesadaran ini melahirkan kelembutan dalam bersikap, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada diri sendiri yang penuh keterbatasan. Jika engkau mulai merasakan ketenangan tanpa euforia, kedalaman tanpa kebisingan, jangan tergesa-gesa menceritakannya. Simpanlah dalam diam, sebab cermin akan retak jika terlalu sering disentuh. Sirullah bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga dengan rasa syukur yang senyap. Dan ketika hati telah benar-benar menjadi cermin, engkau tidak lagi bertanya di mana Allah berada. Sebab setiap kali engkau jujur dalam batinmu, engkau tahu Dia sedang sangat dekat. Bab 6. Sirrullah dan sunyi yang menjaga. Ada sunyi yang bukan kehampaan, melainkan penjagaan. Sunyi yang tidak membuat hati kesepian, justru membuatnya merasa diawasi dengan penuh kasih. Pada tahap ini, sirrullah tidak lagi hadir sebagai rahasia yang menegangkan rasa ingin tahu, tetapi sebagai kehadiran yang menenangkan tanpa perlu dipahami. Hamba tidak lagi gelisah mencari definisi kedekatan, sebab kedekatan itu sendiri telah menjadi udara batin yang dihirup setiap saat, meski tak pernah disebutkan. Sunyi ini mengajarkan satu pelajaran yang sangat dalam, bahwa tidak semua kebenaran perlu disuarakan. Hati belajar menahan diri dari keinginan menjelaskan, membenarkan, atau menunjukkan. Bahkan ketika memahami sesuatu, ia memilih diam, karena sadar bahwa rahasia yang dibuka Allah bisa kembali tertutup jika dijaga dengan ria yang halus. Sirrullah hanya bertahan di hati yang tahu batas, hati yang memahami adab antara hamba dan Tuhannya. Dalam sunyi yang menjaga ini, hubungan dengan dunia tidak terputus, namun tidak lagi mengikat. Hamba tetap beraktivitas, berbicara, dan berperan, tetapi batinnya tinggal di tempat lain. Ada jarak lembut antara dirinya dan hiruk-pikuk kehidupan. Bukan karena membenci dunia, melainkan karena tidak lagi berharap darinya. Semua urusan dijalani, namun hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa perlawanan batin. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai hidup dengan rasa diawasi, bukan rasa takut. Setiap niat ditimbang, setiap langkah diperhatikan, bukan oleh manusia, tetapi oleh kesadaran bahwa Allah Maha melihat. Sirrullah di fase ini bukan pengalaman ekstatis, melainkan ketertiban batin yang halus. Tidak ada lonjakan emosi, tidak ada klaim spiritual, hanya kehati-hatian yang lembut dan kesetiaan yang tenang. Jika engkau mulai nyaman dalam kesunyianmu sendiri, tidak merasa perlu validasi atas imanmu, dan tidak tergesa-gesa menjelaskan perjalanan batinmu kepada siapapun, jangan heran. Bisa jadi Allah sedang mengajarimu cara menjaga rahasianya. Sebab tidak semua yang berkilau adalah cahaya, dan tidak semua yang sunyi adalah gelap. Ada sunyi tertentu yang justru menjadi tirai paling aman bagi sirrullah yang Allah titipkan di hatimu. Bab 7. Antara kehadiran dan ketiadaan. Pada tahap yang semakin dalam, hati mulai merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan. Kehadiran Allah yang begitu dekat, hingga rasa diri perlahan memudar. Bukan lenyap secara fisik, tetapi menipis secara batin. Seakan-akan keberadaan diri tidak lagi menjadi pusat pengalaman. Ada kesadaran yang tetap hidup, namun tanpa kebutuhan untuk menegaskan aku. Inilah wilayah halus antara kehadiran dan ketiadaan, tempat sirrullah bekerja paling senyap dan paling dalam. Di keadaan ini, seorang hamba tidak lagi sibuk merasakan aku dekat dengan Allah. Karena kalimat itu sendiri terasa terlalu berat. Kedekatan tidak diukur, tidak dibandingkan, dan tidak disadari secara sadar. Ia hanya terjadi, seperti air yang mengalir tanpa bertanya kemana ia menuju. Para sufi memahami bahwa ketika rasa kepemilikan atas pengalaman ruhani hilang,
Disitulah pengalaman itu menjadi murni. Sirullah tidak bisa dimiliki, hanya bisa dilewati dengan adab dan ketundukan. Kehidupan tetap berjalan dengan bentuk yang sama, namun isinya berubah. Tawa tidak berkurang, kesedihan tidak dihilangkan, tetapi semuanya terasa berada dalam satu bingkai besar yang utuh. Tidak ada lagi perlawanan batin terhadap takdir, hanya penerimaan yang hidup. Bahkan ketika gagal atau terluka, hati tidak memberontak. Ia memahami, atau lebih tepatnya mempercayai, bahwa semua sedang berada dalam genggaman yang maha mengetahui. Para arif menyebut fase ini sebagai fana yang lembut, bukan hilang dalam ekstase, melainkan lenyap dalam kesadaran yang tenang. Tidak ada klaim penyatuan, tidak ada bahasa yang berlebihan. Yang ada hanyalah rasa aman yang dalam, seolah hati berkata, "Aku tidak tahu apa-apa," dan itu cukup. Dalam ketidaktahuan yang penuh adab itulah, sirrullah berdiam paling lama. Jika engkau mulai merasa tidak perlu memastikan apapun tentang perjalananmu, tidak lagi bertanya sudah sejauh apa langkahmu, dan tidak lagi menuntut tanda-tanda dari Allah, maka berhentilah sejenak dan sadari. Bisa jadi, inilah fase di mana Allah sedang memintamu untuk tidak melihat diri sendiri, agar hatimu benar-benar melihat kepadanya. Di antara kehadiran dan ketiadaan itulah, sirullah bukan lagi rahasia yang dicari, melainkan keheningan yang dijaga. Bab 8. Saat rahasia menjadi amanah. Pada kedalaman tertentu, sirullah tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang ingin diketahui, melainkan sebagai sesuatu yang harus dijaga. Hati memahami dengan sendirinya bahwa tidak semua yang dibukakan Allah adalah untuk disebarkan, dan tidak semua yang dipahami adalah untuk diucapkan. Ada rasa tanggung jawab halus yang tumbuh tanpa perintah, menjaga kebersihan niat, menjaga kesunyian batin, menjaga adab dalam setiap gerak kehidupan. Rahasia itu kini bukan milik hamba, tetapi amanah yang menuntut kehati-hatian. Di fase ini, seseorang mulai lebih takut pada kerusakan batin daripada kesalahan lahir. Ia khawatir pada bisikan halus yang menggeser niat, pada rasa puas yang terlalu cepat, pada keinginan untuk merasa telah sampai. Bukan karena was-was berlebihan, melainkan karena cinta yang disertai rasa hormat. Sirullah mengajarkan bahwa kedekatan sejati dengan Allah melahirkan kewaspadaan yang lembut, bukan keberanian untuk merasa aman dari kekeliruan. Hamba yang memikul amanah ini tidak tampak istimewa di mata manusia. Ia tidak menonjol, tidak memikat, bahkan bisa terlihat biasa saja. Namun batinnya penuh perhatian. Ia memperlakukan waktu sebagai titipan, pertemuan sebagai pesan, dan setiap keadaan sebagai cermin untuk bercermin kembali pada Allah. Tidak ada momen yang dianggap remeh sebab ia tahu rahasia itu bisa menguat atau melemah dari hal-hal yang tampak kecil. Para sufi memahami bahwa sirrullah yang telah menjadi amanah akan diuji bukan dengan kesulitan besar, tetapi dengan kelapangan yang meninabobokan. Pujian, kemudahan, dan penerimaan manusia bisa menjadi ujian yang lebih halus daripada penderitaan. Disinilah hamba belajar kembali menunduk, menyembunyikan rasa cukupnya, dan mengembalikan semua kebaikan kepada Allah tanpa menyisakan klaim sedikit pun. Jika engkau merasa semakin berhati-hati dalam hidup, semakin pelan dalam menilai, dan semakin enggan berbicara tentang dirimu sendiri, jangan menganggap itu kelemahan. Bisa jadi, itulah tanda bahwa Allah sedang mempercayakan sesuatu yang halus kepadamu. Sebab rahasia yang paling berharga bukan yang membuatmu merasa tinggi, melainkan yang membuatmu semakin takut melukai hubunganmu dengannya. Dan sirrullah pada titik ini telah menjelma menjadi amanah yang dijaga dengan diam. Bab 9. Pulang tanpa pernah pergi. Pada akhirnya, perjalanan ini membawa hamba pada satu kesadaran yang nyaris tak terucap, bahwa sejak awal ia tidak pernah benar-benar jauh dari Allah. Semua pencarian, kegelisahan, dan keheningan yang dilalui hanyalah cara Allah mempertemukan hamba dengan kenyataan yang sudah ada. Sirrullah tidak muncul sebagai sesuatu yang baru, melainkan sebagai ingatan yang dipulihkan. Seolah hati berbisik pelan, "Aku tidak sedang menemukan, aku sedang mengingat." Inilah rasa pulang yang paling sunyi, pulang tanpa langkah, tanpa jarak, tanpa perayaan. Di titik ini, tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan kedalaman
atau menceritakan perjalanan. Bahkan kata perjalanan itu sendiri terasa berlebihan. Hidup dijalani apa adanya dengan kesadaran sederhana bahwa setiap napas adalah pertemuan dan setiap detik adalah kesempatan menjaga adab. Hamba tidak merasa telah sampai karena rasa sampai justru terasa seperti hijab yang halus. Yang ada hanyalah kesetiaan untuk terus hadir meski dalam keterbatasan dan kekurangan. Hati yang telah mengenal rasa pulang tidak menuntut keadaan tertentu agar bisa dekat dengan Allah. Dalam lapang ia bersyukur, dalam sempit ia bersandar tanpa mengubah arah batinnya. Sirrullah di fase ini bukan lagi sesuatu yang dirasakan kuat atau lemah, melainkan sesuatu yang menetap dengan tenang. Ia tidak pergi saat iman terasa turun dan tidak berlebihan saat iman terasa naik. Kehadirannya stabil, seperti pondasi yang tak terlihat namun menahan seluruh bangunan. Para arif memahami bahwa pulang sejati bukan tentang hilangnya ujian, melainkan hilangnya perlawanan batin terhadap ujian. Tidak ada lagi tanya, mengapa aku? Yang ada hanyalah bagaimana aku bersikap. Hati menjadi lebih sibuk menjaga respon daripada mengubah keadaan. Dalam sikap inilah, Sirrullah menjaga hamba dari keputusasaan sekaligus dari rasa aman yang berlebihan. Jika suatu hari engkau merasa hidupmu biasa saja, namun hatimu tidak lagi resah seperti dulu, jangan meremehkan keadaan itu. Bisa jadi itulah tanda bahwa Allah telah mengembalikanmu ke tempat paling dekat, dirimu yang berserah. Tidak ada cahaya yang menyilaukan, tidak ada suara yang mengguncang, hanya ketenangan lembut yang berkata tanpa kata bahwa engkau telah pulang, bukan ke suatu tempat, tetapi ke kesadaran bahwa sejak awal Allah tidak pernah jauh. Bab 10. Menjaga rahasia hingga akhir nafas. Pada bab terakhir ini, tidak ada puncak yang bisa dibanggakan, tidak ada penutup yang gemuruh, sebab sirrullah tidak berakhir dengan kesimpulan, melainkan dengan penjagaan yang terus hidup. Hamba yang telah disentuh rahasia ini memahami bahwa kedekatan dengan Allah bukanlah tujuan yang selesai dicapai, tetapi amanah yang harus dijaga hingga akhir nafas. Setiap hari bukan tentang melangkah lebih tinggi, melainkan tentang tidak tergelincir dari adab yang telah ditanamkan di hati. Di tahap ini, ibadah kembali terasa sederhana, bahkan biasa. Namun justru dalam kebiasaan itulah letak kematangannya. Tidak ada lagi pencarian rasa, tidak ada tuntutan pengalaman rohani. Yang ada hanyalah kesetiaan sunyi untuk tetap menghadap, meski tanpa getar dan air mata. Sirrullah mengajarkan bahwa keikhlasan tertinggi seringkali tersembunyi dalam rutinitas yang tidak disorot, dalam sujud yang tidak diceritakan, dan dalam doa yang tidak berharap apapun selain diterima. Hamba yang menjaga rahasia ini hidup dengan kewaspadaan yang tenang. Ia tidak takut mati, namun juga tidak merasa siap. Ia tidak merasa lebih baik dari siapapun, karena ia tahu betapa rapuh hatinya tanpa penjagaan Allah. Kesadaran ini tidak melahirkan kecemasan, melainkan ketergantungan yang lembut. Setiap hari terasa seperti titipan terakhir, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dijalani dengan penuh hormat. Para sufi memahami bahwa sirrullah yang sejati akan menemani hamba hingga saat paling sunyi, ketika ia benar-benar sendirian menghadap Allah. Bukan ilmu yang menyelamatkan, bukan amal yang dibanggakan, melainkan adab yang dijaga dan hati yang jujur. Pada saat itu, tidak ada lagi kata-kata, tidak ada lagi pertanyaan. Yang tersisa hanyalah pertemuan, dalam bentuk yang hanya Allah dan hambanya yang tahu. Maka jika setelah semua ini hatimu terasa lebih hening daripada sebelumnya, jangan mencari penjelasan. Diamlah sejenak dan jagalah rasa itu dengan rendah hati. Sebab sirrullah tidak meminta untuk dipahami, ia hanya meminta untuk dijaga. Dan siapapun yang menjaga rahasia Allah dalam hatinya, Allah akan menjaganya. Bukan hanya di dunia, tetapi hingga ia kembali sepenuhnya kepadanya. Jika setelah semua ini hatimu terasa lebih hening, jangan buru-buru mengisinya dengan kata-kata. Biarkan diam itu bekerja, biarkan rasa itu menetap. Bisa jadi, itulah cara Allah menitipkan sirrullah tanpa suara. Jagalah ia dengan adab, rawatlah dengan kejujuran, dan kembalikan semuanya kepadanya. Sampai di sini kita tidak sedang mengakhiri pembahasan, kita hanya sedang belajar diam di hadapan rahasia Allah.